Disseminated Intravascular Coagulation atau DIC. DIC merupakan suatu manifestasi klinis akibat aktif. Nah, pada kehamilan disebabkan oleh karena kerusakan endotelial, lepasnya jaringan plasenta, masuknya bakteri ke sirkulasi ibu. Dulu, DIC selalu dikaitkan dengan disrupsi plasenta dan emboli cairan ketuban. Akan tetapi, sekarang para peneliti dan praktisi obstetri lebih sering mengkaitkannya dengan syok hemoragik, terlambatnya resusitasi, dan kerusakan endotel. Proses terjadinya DIC tidak pernah primer, selalu kondisi sekunder akibat stimulasi yang menyebabkan aktivitas koagulasi yang melepaskan substansi prokoagulan ke dalam darah. Akibat bermacam-macam stimulasi, tidak terdapat tes untuk mendiagnosa pasti DIC. Biasanya digunakan pemeriksaan nilai platelet, waktu pemanjangan PT dan PTT, degradasi fibrin meningkat, dan meningkatnya D-dimer. Pasien DIC bisa menunjukkan 1-4 gejala. Seperti yang pertama, asimptomatik, hanya bisa dibuktikan dengan tes laboratorium. Yang kedua, pendarahan disebabkan penurunan faktor pembekuan darah, disfungsi platelet, trombositopenia dengan fibrinolisis luas. Pendarahan bisa sangat difus melalui jalur intravena yang terbuka, mukosa, dan luka. Yang ketiga, trombosis vena, meskipun jarang terjadi, tapi ada laporan mengenai trombosis arteri dan emboli endokarditis non-bakterial. Yang keempat, purpura fulminan, adanya ekimosis simetri pada ekstremitas dan nekrosis kulit. Dimulai dengan kemerahan yang nyeri pada kulit pada ekstremitas dan dengan cepat berkembang menjadi daerah iskemik yang hitam. Diduga karena defisiensi protein S. Terapi yang dianjurkan dengan plasmafaresis atau plasma ultrafiltrasi. Secara umum, terapi DIC dan trombositopenia adalah pada penyakit yang mendasarinya dan pemberian transfusi dengan mengganti faktor yang berkurang. Usahakan untuk menaikkan jumlah platelet lebih dari 50.000 UL dan terapi heparin bisa diberikan pada pasien dengan trombosis. Pendarahan masif pada obstetri didefinisikan sebagai kehilangan darah dari uterus atau traktus genitalia lebih dari 1.500 mili atau penurunan hemoglobin lebih dari 4 gram per dl atau memerlukan transfusi darah akut lebih dari 4 unit. Pendarahan mungkin terjadi pada antepartum, yakni pada kehamilan lebih dari atau sama dengan 24 minggu proses persalinan. Ya, etiologinya adalah plasenta previa, abruptio placenta, pendarahan pervagina atau lesi servikal. Nah, sedangkan pendarahan postpartum terjadi dalam 24 jam sesudah persalinan dan etiologinya adalah atonia uteri, retensi jaringan, trauma pada servikal atau traktus genital pada proses persalinan, dan gangguan koagulopati. Pendarahan masif, hipoksia, transfusi masif, trombositopenia adalah suatu kondisi penyebab injury cell yang bisa mencetuskan gangguan koagulasi atau DIC. Nah, karena cakupan gangguan koagulasi pada ibu hamil ini sangatlah luas, maka dibutuhkan ketelitian untuk menegakkan diagnosa dengan menyingkirkan diagnosa-diagnosa bandingnya. Waktu pendarahan atau bleeding time tidak berkorelasi dengan tendensi pendarahan akibat perubahan adesi trombosit. Jadi, waktu pendarahan bukan merupakan pendeteksi untuk gangguan koagulasi pada kasus di mana kemampuan platelet terhadap subendotel terganggu, misalnya pada uremia. Nah, ada 3 komponen penting untuk memprediksi gangguan koagulasi, yakni nilai platelet, nilai fibrinogen, dan pemanjangan prothrombin times. Penata laksanaan DIC itu sangat tergantung pada etiologinya. Terapi suportif pada kardiovaskuler, respiratori, dan sistem hematologi itu harus dilakukan secara sinergis
untuk menangani kegagalan hemostasis. Resusitasi cairan kristaloid, kolot, dan produk darah diberikan untuk penggantian volume dan mengoreksi koagulopati. FFP mengandung semua faktor koagulasi, sebaiknya diberikan 2 unit setiap 4-6 unit darah. Fibrinogen berguna untuk memelihara kadar fibrinogen lebih dari 1 gram per L. Mungkin dibutuhkan VF2 untuk DIC meskipun dosis dan kegunaannya masih dalam penelitian. Masuk ke bab trombositopenia akibat pengaruh obat. Trombositopenia itu bisa terjadi pada wanita hamil yang menerima heparin, acetaminophen, NSAID, cimetidine, ranitidine, dan vancomycin. Terapinya adalah segera menghentikan pemberian obat tersebut, steroid, dan mungkin dibutuhkan imunoglobulin. Masuk ke bab implikasi trombositopenia pada kehamilan. Tindakan awal itu harus cepat dan terfokus menemukan pasien hamil dengan pendarahan. Oksigenasi, terapi cairan, dan evaluasi penyakit dasar, serta observasi ketat. Beberapa pemeriksaan laboratorium rutin dikerjakan seperti hapusan darah, hitung platelet, laktat dehidrogenase atau LDH, dan waktu pendarahan kurang spesifik dan sensitif. Permasalahan hematoma pada neuraksial anestesi menjadi masalah pada penderita trombositopenia dan koagulopati. Pada kondisi ini, keuntungan dan kerugian teknik anestesi itu harus dipertimbangkan. Yang pertama, apakah suatu trombositopenia merupakan proses yang dinamis? Jika pada 4 jam sebelumnya nilai platelet itu jauh lebih tinggi, berarti neuraksial anestesi adalah kontraindikasi. Kemudian yang kedua, adakah tendensi pendarahan termasuk peteki, ekimosis, terutama pada pemeriksaan cuff tekanan darah sebelum tindakan, pendarahan pernasal atau pendarahan dari tempat tusukan intravena. Yang ketiga, akses airway, NGT, CVP bisa memberikan resiko jalur pendarahan. Yang keempat, apakah kondisi bisa diperbaiki lebih spesifik jika perlu meminta advis ahli hematologi.